Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu dosen, tenaga medis kesehatan, rekan-rekan mahasiswa, serta para hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk menyaksikan video ini. Izinkan saya untuk membuka sesi ini dengan sebuah bayangan yang sederhana. Kita bayangkan bahwa saat ini kita mendapatkan informasi bahwa kita terdiagnosis mengalami kanker payudara. Bukan di ruang praktik yang hangat, melainkan dari layar ponsel. Teknologi memang memendekkan jarak, memang mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Namun kabar rapuh tersebut bisa terasa lebih dingin, bisa terasa lebih menakutkan. Di Indonesia, kasus kanker payudara terlalu banyak ditemukan dalam kondisi stadium lanjut. Seakan-akan waktu berjalan lebih cepat dibandingkan dengan harapan. Maka saat ini pertanyaannya ialah, di saat kemajuan teknologi yang sangat marak, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini bukannya sekadar mengantarkan informasi, tapi kita pastikan bahwa pada setiap layanan kesehatan digital terdapat layanan yang bermanusiawi, terdapat layanan yang berjiwa, dan sentuhan yang empati. Saat ini, sel kanker bukanlah sekadar sel abnormal yang tumbuh secara masif di dalam tubuh. Ialah ancaman senyap yang mematikan lebih dari sejuta harapan orang di seluruh dunia. Inilah mengapa angka kematian kanker sangat tinggi, terutama di Indonesia. Dan angka yang tinggi ini bukannya berdiri sendiri. Terdapat 4 masalah yang sering kali disoroti. Yang pertama, ialah keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Yang kedua, ialah tidak meratanya kualitas fasilitas kesehatan. Yang ketiga, ialah keterlambatan diagnosis. Dan yang terakhir, ialah tidak meratanya persebaran tenaga medis yang kompeten di seluruh wilayah di Indonesia. Inilah mengapa adanya kesenjangan yang membuat teman-teman kita, yang membuat keluarga kita sulit untuk sekadar menerima perawatan yang tepat, sulit untuk sekadar menerima pengobatan. Miris, inilah kondisi Indonesia di tengah lajunya kemajuan dunia. Semakin dini kanker terdeteksi, semakin besar, semakin tinggi harapan untuk sembuh, untuk menjawab tantangan aksesibilitas, tantangan inklusivitas. Telhab hadir, menawarkan solusi, menawarkan jembatan, sejak pradiagnosa untuk mendorong deteksi dini, kemudian pendampingan selama terapi, hingga survivorship. Konteks lebih dalam dari kanker payudara, teknologi seperti ultrasonografi maupun mamografi sudah sangat diketahui oleh masyarakat. Namun nyatanya, angka morbiditas, angka mortalitas masih sangat tinggi, kesenjangan pemanfaatan. Tidak semua orang bisa mengoperasikan teknologi secanggih ini, sehingga teknologi akhirnya hadir bukannya menjadi solusi, melainkan menjadi beban, menjadi masalah baru. Operasional teknologi yang hadir tanpa kemampuan, tanpa pelatihan yang memadai hanyalah alat yang dapat melahirkan masalah baru yang kemudian kita kenal sebagai teknostres. Yaitu ketika teknologi hadir bukannya menjadi solusi yang dapat memudahkan pekerjaan tenaga medis, melainkan menjadi beban yang dapat mengakibatkan stres. Dampaknya sangat nyata. Dapat kita lihat, tenaga medis kita mengalami kelelahan, mereka mendapatkan tekanan mental, kemudian urusan yang berkonflik antara pribadi dengan profesional. Lalu bagaimana kita bisa berharap bahwa pelayanan yang optimal, pelayanan yang baik hadir dari tenaga medis yang bahkan jiwanya tidak dalam keadaan yang sehat? Seharusnya transformasi digital mempertimbangkan mereka yang mengoperasikannya. Dalam layanan kesehatan digital, perawat adalah jiwa yang menghidupkan sistem telehealth atau sistem teknologi. Mereka memastikan pelayanan kesehatan hadir dengan empati dan sentuhan manusiawi. Peran holistik inilah yang kemudian membuat mereka menjadi penghubung antara teknologi dengan kebutuhan emosional pasien dan keluarganya. Untuk agar kita dapat maksimalkan potensi teknologi kesehatan yang sudah ada, kita membutuhkan strategi yang efektif untuk mendorong optimalisasi penggunaan teknologi sekaligus kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu saya perkenalkan strategi 4E. Yang pertama ialah education. Kita harus pastikan bahwa tenaga medis memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang memadai sebelum mereka mengoperasikan teknologi dengan baik. Yang kedua, ialah enabled. Kita harus pastikan bahwa teknologi yang sudah ada diterapkan, yaitu menggunakan SOP yang jelas, menggunakan dukungan teknis yang memudahkan semua pihak. Kemudian yang ketiga, ialah embed. Kita harus pastikan bahwa ada tenaga medis seperti perawat yang terlibat dalam uji desain dan evaluasi sistem. Yang terakhir, ialah evaluate. Kita harus evaluasi, beban kerja mereka harus berkurang, kemudian hasil yang didapatkan harus meningkat, harus efektif. Kemudian dalam ruang konsultasi virtual, kita harus pastikan bahwa komunikasi empatik diterapkan. Tatap lensa kamera, gunakan jeda yang efektif. Kemudian kita harus klarifikasi pemahaman dari pasien setelah mendapatkan diagnosa, setelah mendapatkan penanganan. Kemudian ruang ini kita tutup dengan rencana tindak lanjut yang jelas, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mendapatkan diagnosa, apa yang harus mereka lakukan setelah mendapatkan penanganan. Sebab ketika tujuan bergeser dari menyembuhkan menjadi memaknai, perawatan paliatif perlu untuk diberikan untuk dapat menunjang kualitas hidup pasien yang bermartabat. Transformasi digital sudah seharusnya bukanlah sekadar proyek teknologi. Inilah gerakan kemanusiaan. Oleh karena itu, ayo kita pastikan bahwa dalam setiap klik masih ada harapan, bahwa dalam setiap pancaran layar masih ada rasa empati. Kemudian kebijakan kesehatan dan protokol klinis sudah seharusnya dibaluti dengan kebijaksanaan. Teknologi memang meningkatkan aksesibilitas, teknologi memang memudahkan. Namun, para perawatlah yang kemudian pada akhirnya membuat segala hal menjadi lebih bermakna. Saya Nagila Zalita,
mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran, masih seorang calon perawat, masih sangat perlu untuk belajar untuk dapat membersamai para perawat di garda terdepan yang sudah menyelamatkan banyak jiwa, terutama ketika harapan tampak menipis, namun hidup masih layak untuk diperjuangkan. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para Dewan Juri atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen atas pendampingannya, tenaga medis atas perjuangannya, kemudian rekan-rekan mahasiswa, dan para hadirin yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perawat Indonesia.